Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah contoh menyelesaikan permasalahan murid yang merokok di lingkungan sekolah saat kegiatan ekstrakurikuler dengan menerapkan teori kontrol yaitu manajer. Menurut Daniel Ross yang diambil dari teori Dr. William Glasser, bahwa salah satu upaya untuk membangun budaya positif dapat dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal itu bertujuan untuk merubah mindset dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Berikut ini adalah contoh menyelesaikan masalah murid dengan menerapkan teori kontrol yaitu manajer. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Yosi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Saya lihat kamu kelihatan lesu di pagi hari ini. Memang ada masalah? Saya sedang kesal, Pak. Barusan saya dipanggil dan dimarahi oleh Pak Samsuri gara-gara saya ketahuan merokok di sekolah. Oh, begitu. Iya, Pak. Saya kesal sekali karena dibentak-bentak dan dimarahi. Katanya saya bandel. Oh, begitu Yosi. Ya, saya kira semua orang itu pernah mengalami seperti Yosi dan semua orang pasti punya masalah. Tapi saya yakin Yosi bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Iya, Pak. Mestinya kan Pak Samsuri bisa bicara baik-baik dulu ke saya. Nggak langsung marah-marah begitu, Pak. Oke, kita selesaikan masalah ini. Saya yakin kamu bisa menjadi orang yang terbaik untuk menjadi dirimu sendiri. Baik, Pak. Saya juga ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berlanjut. Saya yakin Yosi melakukan ini bukan tanpa alasan, karena ada penyebabnya dan itu wajar sebagai manusia biasa. Betul, Pak. Saya kecewa sekali dengan perbuatan Pak Samsuri. Mungkin kalau Yosi tidak sabar, bisa emosi dan mengambil tindakan yang lebih dari itu. Ya, Pak, betul. Tapi saya menahannya karena beliau adalah guru saya. Kamu melakukannya karena sedang emosi saat itu. Dan itu wajar sih kalau menurut Pak Untung. Mungkin Yosi bisa lebih sabar lagi ya. Ya, Pak. Saat itu saya berusaha untuk sabar dan tidak emosi. Sebagai murid yang baik seperti Yosi, menurut Yosi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Yosi? Sebenarnya saya juga sadar, Pak, kalau tindakan saya yang merokok di lingkungan sekolah itu tidak benar. Oh iya, mestinya harus seperti apa Yosi ini? Apakah maksud Pak Samsuri memarahi Yosi? Saya tahu, Pak, sebenarnya maksud Pak Samsuri itu baik. Hanya saja saat itu saya sedang emosi, Pak, dan tidak bisa mengontrol diri saya. Menurutmu, apa yang seharusnya kamu lakukan saat itu? Ya, mestinya saya tidak merokok di dalam kelas, Pak. Dan maklumi juga kenapa Pak Samsuri saya marah seperti itu. Ya sudah, terus apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau begitu? Saya harus minta maaf, Pak, karena saya merasa salah dan saya juga harus memperbaiki diri, tidak merokok di sekolah dan juga menghormati guru saya. Baik, kalau begitu lakukanlah maksudmu itu. Siap, Pak, akan segera saya lakukan. Terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya. Sama-sama Yosi ya, semoga menjadi anak yang hebat, anak yang keren ya, anak yang kuat dan anak yang tangguh tentunya. Saya merasa senang dengan penyelesaian masalah terkait masalah yang saya hadapi, yaitu merokok di lingkungan sekolah. Saya merasa tidak diintimidasi dan Bapak Guru dalam hal ini, yaitu Pak Untung, sangat bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan pendekatan yang humanis, saya merasa lega dan terbimbing buat kedepannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih buat Pak Untung. Baik, Ibu Bapak Guru hebat, tadi kita sudah memperhatikan video tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan murid
menggunakan segitiga restitusi dengan teori kontrol manajer. Lalu bagaimana penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya untuk menerapkan segitiga restitusi ini juga bisa disesuaikan dengan berat atau ringannya permasalahan. Ibu Bapak bisa menggunakan segitiga restitusi ketiganya sekaligus atau bahkan langsung pada tahap menanyakan keyakinan. Mudah bukan Bapak Ibu untuk menerapkan teori ini? Semoga dengan kita menerapkan teori segitiga restitusi manajer, nantinya kita dapat menuntun anak menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang kuat, dan tentu menjadi anak yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat, pada video yang pertama kita sudah membahas tentang budaya positif menyelesaikan permasalahan murid terkait siswa merokok di lingkungan sekolah menggunakan pendekatan segitiga restitusi teori kontrol manajer. Nah, di video yang kedua kali ini kita akan mencoba meningkatkan pemahaman kita tentang segitiga restitusi, yaitu adanya siswa yang mencoret-coret tembok sekolah. Melalui pendekatan restitusi teori kontrol manajer, diharapkan nantinya akan dapat membentuk jiwa anak yang bertanggung jawab, terbangun motivasi intrinsiknya, dan berkarakter baik. Mari Ibu Bapak kita simak video ini. Yes, mana Gimana, kabarmu? Sehat, Pak? Alhamdulillah kalau begitu ya. Lama ya nih Pak Untung nggak ketemu Iya. Yosi. Tapi sehat kan ya? Sehat, Pak. Oke, Pak Untung mau bicara sebentar. Bisa ke ruang saya sebentar? Baik, bisa, Pak. Oke, ya. Yuk, yuk. Yosi tahu kenapa saya panggil hari ini? Tahu, Pak. Pasti karena saya ketahuan coret-coret tembok sekolah, Pak. Ya betul itu. Tapi bagi saya nggak masalah Yosi. Yang pasti Yosi itu punya tujuan tertentu kenapa sampai mencoret-coret sekolah kan? Saya kesal, Pak. Teman-teman saya suka membuli saya dan Bapak Ibu guru pasti sangat marah kalau saya tidak mengerjakan tugas. Ya, yang dalam hal ini saya tidak akan mempermasalahkan tindakanmu itu. Yang penting kita fokus untuk menyelesaikan masalah ini saja. Begitu kan Yosi? Oh begitu Mas Yosi. Ya, saya kira wajar sih kalau kamu bertindak seperti itu atau sikapmu seperti itu. Mungkin saya pun akan bertindak sama kalau diberlakukan seperti itu. Saya kesal dan kecewa, Pak. Kata teman-teman yang mengajak saya anak Vespa. Ya, saya paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Saya kira kekecewaan kamu itu sangat mendasar dan ada alasannya, Yosi. Kalau ingat pas lagi diejek, rasanya sangat marah, Pak. Dan saya ingin melampiaskan amarah saya. Saya menganggap wajar sih, Mas, kalau kamu marah dan kecewa. Menurut keyakinan Yosi, tindakan mencoret-coret sekolah atau tembok sekolah itu sebuah tindakan yang apakah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan? Tidak sih, Pak. Saya juga tahu kalau tindakan itu sebenarnya tidak dibenarkan. Alhamdulillah kalau pengertiannya Mas Yosi seperti itu. Barangkali harus mengingat kembali nilai-nilai yang sudah kita sepakati ya. Ya, Pak, saya merasa apa yang saya lakukan itu tindakan yang salah. Saya mohon maaf ya, Pak. Ya tidak masalah Yosi. Lalu menurut kamu apa yang seharusnya kamu lakukan saat ini? Saya minta maaf pada sekolah, Pak. Dan saya akan bertanggung jawab terkait perbuatan saya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu bisa melakukan hal yang terbaik menurutmu. Ya, Pak, saya sangat menyesal dan akan segera saya perbaiki. Saya merasa apa yang sudah dilakukan Pak Untung adalah tindakan yang sangat bijaksana, dan saya juga merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dan saya juga berterima kasih atas upaya baik sekolah dengan membangun budaya positif terkait pembimbingan terhadap masalah ini.
Saya termotivasi untuk kembali menjadi anak yang baik dan tidak merugikan siapapun. Ibu bapak guru hebat, demikianlah bagaimana kita berupaya membangun kesadaran dan budaya positif yang berasal dari internal murid sendiri. Murid kita arahkan untuk menyadari kesalahannya, mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya berdasarkan kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa. Di sini peran guru sangat diperlukan untuk bagaimana bisa menuntun agar anak menjadi selamat, bahagia sesuai dengan jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.